Boleh panggilkan Bu Bobi? Halo Bu. Baik. Jadi ini Ibu R.A. Pustika atau biasa dipanggil Ibu Bobi ya Bu ya? Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya? Baik, saya jelaskan ya. Saya mendampingi Ibu Bobi untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang akan Ibu laporkan besok di Bareskrim. Di sebelah saya juga ada Bapak Geri. Bapak Geri ini mantan ketua juga ya, mantan ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi satu-satu ya. Yang ini nanti dulu. Ibu R.A. Pustika. Ibu R.A. Pustika ini mau melaporkan mantan ketua yayasan dengan pasal 5 ayat 1 Junto pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan dan subsidiar pasal 374 KUHP. Saya jelaskan dulu latar belakangnya ya. Jadi setelah saya jelaskan latar belakang ini, nanti akan ada konferensi pers terpisah dengan rekan saya yang bernama Erik karena beliau ada keperluan lain. Saya mulai bahwa benar pada tanggal 12 September 2024 hingga tanggal 1 Desember 2024 rekening yayasan. Jadi klien saya ini yang memegang rekening yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dengan disertai keterangan yang menerangkan peruntukan atau tertuju terhadap saudara M. Agus Salim sebesar Rp31.225.444. Lalu di tanggal 12 September sampai 7 Oktober, rekening yayasan juga menerima uang donasi senilai Rp63.329.522 tanpa keterangan. Nah, diyakini oleh klien saya, uang tersebut termasuk dalam pengumpulan uang yang diperuntukkan atau tertuju untuk saudara N. Agus Salim. Lalu di tanggal 12 Oktober, rekening yayasan telah menerima uang senilai Rp1 miliar yang dikirimkan dengan cara setoran tunai oleh saudara M. Agus Salim, yaitu di tanggal 12. Lalu di tanggal 15-nya, saldo yayasan ada Rp1.287.657.107. Sebenarnya terhitung tanggal 8 sampai tanggal 8 Oktober, uang donasi ini tercampur dengan donasi untuk Faisal, yaitu korban pencongkelan mata ya Bu ya, yang diyakini tercampur dengan uang keperluan untuk M. Agus Salim. Lalu itu di tanggal 8 Oktober, 18 Oktober, rekening yayasan menerima kembali uang dari pihak Agus Salim yang ditransferkan melalui rekening bank milik seseorang berinisial MJ senilai Rp8 juta. Pada tanggal 19 Oktober, yayasan mengirimkan uang sebesar Rp3.546.500 kepada seseorang bernama EN dengan keterangan biaya pengobatan Agus. Nah, dari sini, dari kronologi terlihat dengan jelas bahwa Agus Salim hanya menerima uang senilai Rp27.546.500 yang dimana 23 jutanya sesuai dengan video unggahan channel YouTube mantan ketua yayasan tanggal 18 September 2024. Rp1 juta pada tanggal 13 Oktober 2024. Rp3.546.500 pada tanggal 19 Oktober 2024. Lalu, bahwa berdasarkan perhitungan secara keseluruhan, data transaksi keuangan mulai 12 hingga 7 Oktober, seharusnya dana donasi untuk Agus Salim terkumpul di rekening yayasan adalah Rp94.554.966. Bahwa dari rangkuman total keseluruhan terhitung pada bulan September dan Oktober, adanya pengiriman uang dari yayasan yang dikeluarkan atau ditransferkan ke rekening klien saya atas perintah mantan ketua yayasan, yang mana transaksi yang dimaksud adalah keterangan untuk saudara M. Agus Salim adalah sebesar Rp90.046.500. Nah, dari latar belakang tadi, dari tanggal-tanggal tadi, ada beberapa dugaan yang janggal dari pengeluaran yayasan yang akan disampaikan oleh klien saya yang bernama Erik, yang akan diberikan di konferensi pers terpisah. Nah, lalu saya lanjutkan dengan bukti dengan dugaan kuat yang sampai membuat klien saya ini mau melaporkan mantan ketua yayasan tersebut ke pihak berwajib adalah pada tanggal 21 Desember 2024 adanya pengiriman uang dari rekening yayasan yang besar, betul ya Bu ya? Dan menurut klien saya ini tidak ada pengeluaran sebesar itu sebelumnya.
pengeluaran itu dengan keterangan. Jadi tertujunya jelas ya. Pembelian mobil operasional yayasan senilai 93 juta ke rekening klien saya, dan dari rekening klien saya ditransferkan ke rekening milik inisial NES. Ya, jadi dari uang yayasan 93 katanya untuk operasional, lalu klien saya mengirimkan uang ke seseorang bernama NES. Perlu dipertegas bahwa sampai saat ini klien saya memutuskan untuk bahwa sampai saat ini tidak ada satu mobil atau kendaraan pun atas nama yayasan, betul ya Bu ya, sampai hari ini ya Bu ya. Bahkan berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Giri, uang tersebut diduga dipergunakan untuk hal-hal lain, begitu. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Dugaannya apa Pak untuk itu? Ya, kalau dari saya ini kan sudah saya jelaskan ya, rekan-rekan terkait apa namanya? Dugaan. Jadi semasa saya menjabat sebagai ketua itu kan memang saya ditugaskan untuk ya salah satunya untuk audit gitu kan, baik itu secara internal maupun eksternal. Dalam melakukan audit secara internal maupun eksternal tersebut, kami memiliki temuan tentang aliran dana yang disebutkan dalam rekening tersebut untuk pembelian kendaraan operasional. Ada notifikasinya. Dan memang dalam penyertaan itu, notifikasi itu yang saya ketahui itu memang diperuntukkan untuk pembelian satu unit mobil kendaraan yang kita duga saat itu ya, saat periode saya menjabat itu, mobil tersebut dibeli bukan atas nama yayasan. Bukan atas nama yayasan. Ya. Karena memang dari klien saya juga bilang nggak ada satupun kendaraan atas nama yayasan. Betul. Nah, oleh sebab itu saya dan tim kuasa hukum saya melakukan diskusi ya, konsultasi kepada aparat penegak hukum, maka hal tersebut itu kita uji gitu kan, karena apakah hal tersebut masuk dalam unsur yang dimaksud 374 atau tidak gitu kan, karena memang aliran dananya itu langsung ke bendahara, dari bendahara itu kepada sekretaris, dari sekretaris menurut keterangan bendahara itu ke dealer gitu kan. Nah itu yang saya telusuri pada saat itu. Saya minta untuk masing-masing penerima aliran dana pada saat itu untuk menyertakan lampiran mutasi rekening untuk pembuktiannya gitu, agar supaya tidak ada kesan menutupi atau ikut membantu atau seperti apa. Dan kebetulan memang mungkin dari sisi klien Bapak mungkin berkonsultasi dengan Bapak segala macam, ya akhirnya dugaannya kuat juga ya. Gitu kan. Mungkin kalau memang klien Bapak dan tim ingin melakukan upaya hukum juga untuk memastikan bahwa tidak ada upaya tersebut, ya silakan aja. Baik, berarti Pak Giri sendiri udah melaporkan ya berarti ya? Ya, kalau dari saya sudah melaporkan. Oh, sudah melaporkan. Baik, dari klien saya juga akan melaporkan, tapi juga ditambahkan Pak nanti dengan pasal lain, yaitu di pasal tentang yayasan Pak. Oke. Begitu. Jadi saya lanjut ya Pak. Itu sudah cukup atau ada tambah lagi? Jadi faktor lain juga, satu hal lagi yang membuat klien saya ini nggak jadi kesedikit. Ya udah. Sampai klien saya ini mau memutuskan untuk melaporkan orang terdekatnya sebelumnya kan, Ibu mantan ketua yayasan ini kan orang dekat Ibu ya, yaitu adalah adanya ancaman laporan polisi terhadap klien saya. Maka dari itu klien saya membela diri, salah satunya dengan menjelaskan klarifikasi dan dengan pelaporan polisi ini nantinya. Saya menjelaskan pasal ya, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Bunyinya gini loh, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Itu pasal itu. Lalu pasal selanjutnya berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan berbunyi,
setiap anggota yayasan, setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana masuk pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan di pasal 2-nya, selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Itu tentang yayasan undang-undangnya. Lalu menurut pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi klien saya, atas seluruh peristiwa yang dimaksud, klien saya selaku bendahara umum yayasan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun secara pribadi mendukung jika ada audit dan analisa secara terbuka, transparan, dan akuntabilitas. Dan klien saya, betul ya Bu ya, secara sukarela memberikan semua data transaksi rekening pribadi, baik mutasi rekening koran milik klien saya pribadi dan juga data transaksi milik yayasan, karena Ibu sekarang masih menjabat. Klien saya juga mengizinkan atas seluruh hasil analisa keuangan pada rekening milik klien saya untuk disampaikan secara terbuka, baik kepada pihak berwajib maupun di ruang publik seperti ini, tanpa adanya batasan apapun bila diperlukan. Betul ya Bu ya? Bahwa seluruh kegiatan klien saya selama menjabat sebagai bendahara umum yayasan merupakan perintah dari mantan ketua yayasan, baik secara lisan dan atau chat, melalui aplikasi WhatsApp, dan atau melalui pihak lain yang terkait dengan yayasan. Lalu yang terakhir, bahwa seluruh kegiatan yang dimaksud, klien saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada pihak yang berwajib dan di muka umum seperti ini. Dan perlu diketahui juga bahwa uang yayasan itu menurut pengakuan klien saya bukan hanya di BCA, tapi ada BSI ya. Ada BSI juga. Nah itu tapi udah lama kayak itu. Tapi yang kita punya hanya BCA ya. Yang bisa diakses oleh klien saya selaku bendahara adalah yang BCA. Demikian penjelasan dari saya terkait atas apa yang akan dilaporkannya besok. Penjelasan ini diberikan sebenar-benarnya oleh klien saya, betul ya Bu, semua yang saya jelaskan tadi ya. Saya mendampingi beliau untuk menjelaskan karena beliau kondisinya sedang sakit ya. Kita sampaikan ini dengan itikat baik pastinya dan demi kepentingan umum, dan kami menghimbau juga untuk masyarakat agar tidak provokatif karena kami tim kuasa hukum saya berpegang teguh kepada asas hukum, asas praduga tak bersalah, yang dimana seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah itu penjelasan dari klien saya, Ibu R. Apustika. Sebelum kita kasih tanya jawab, lebih baik kita jelaskan juga kronologinya Pak Arbi dulu ya. Baik, jadi Pak Arbi ini juga akan melaporkan mantan ketua yayasan tersebut ke pihak yang berwajib bersamaan dengan Ibu R. Apustika, Ibu Popi. Silakan Pak, jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan pers dan Mas Beri yang udah mengundang saya. Karena sebelumnya saya sama Mas Beri ini ada sedikit miskom perihal sebuah surat. Surat apa Pak? Suratnya itu berisi tentang permintaan klarifikasi dari yayasan kebetulan itu Mas Beri. Isinya tuh apa ya? Intinya Mas Giri itu harus memberikan klarifikasi perihal donasi 1,3 M ya, betul. Seperti itu ya. Nah, kita sempat diskom dia nanya ke saya, ini surat lu yang bikin gitu kan. Padahal sudah keluar dari manajemennya PN ya. PN itu sejak Juli 2024. Jadi pada saat ada uang donasi ini, saya benar-benar tidak mengetahui perputaran uang yang masuknya berapa. Itu Bapak keluarnya dari manajemen, bukan dari yayasan ya? Nah, ya betul. Okay. Tapi karena saya gimana ya,
Dia masih Gimana? Masih Namanya masih masih- namanya masih ada yayasan. Namanya masih di yayasan, padahal saya tidak sama sekali eh, mengikuti bahkan tahu tentang info dari yayasan karena saya sudah bekerja di tempat lain gitu. Oke. Nah, relate-nya sama ini saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah menandatangani, saya tidak pernah membuat surat yang ditujukan kepada Mas Gary waktu itu gitu loh. Oke, lalu gimana? Nah, awalnya kan kita udah sempat ngobrol nih, makanya saya kita udah sempat ngobrol sama Mas Gary, terus tiba-tiba ada teman ada respon ya mengenai surat itu. Nah itu kan makin memberatkan saya gitu, karena saya kan merasa saya nggak tahu apa-apa gitu. Dia ada mereka ada nama kayak gitu gitu kan, saya takut aja gitu, takutnya kan saya kena sapu gitu. Oke, baik. Coba saya ambil benang merahnya ya. Jadi klien saya Arbi Genandi ini adalah pengawas yayasan yang dimana ada satu surat yang menyatakan bahwa Arbi Genandi ini menandatangani satu surat, yaitu surat permintaan klarifikasi sebenarnya ke Pak Giri. Namun ternyata setelah ada info tersebut, klien saya ini merasa tidak menandatangani. Kalau misalkan merasa tidak menandatangani apa berarti? Berarti ada dugaan pemalsuan surat. Nah itulah yang menjadi dasar dari klien saya Pak Ardi ini untuk melaporkan mantan ketua yayasan tersebut di besok hari, gitu ya Pak ya. Apa lagi yang mau disampaikan? Oke, udah cukup ya. Oke, sudah cukup dari klien saya Ardi. Coba klien saya yang namanya Bu Popi nih. Dari tadi udah saya jelaskan panjang apa yang menjadi kenapa sih Bu bisa ini loh apa? Itu kan mantan ketua yayasan kan orang dekat Ibu. Kenapa sampai mau dilaporkan? Apa yang Ibu mau sampaikan ke media? kenapa mau dilaporkan? Ya saya kan dia di nggak tahu ya itu namanya diancam atau tidak. Tapi ada kata-kata bahwa siap-siap akan ada laporan polisi gitu. Akan ada laporan polisi siap-siap gitu. Karena kesalahan saya memberikan aplikasi rekening saya pribadi. Aplikasi rekening saya pribadi ke Mas Giri untuk urusan audit. Loh, kan itu punya Ibu sendiri. Makanya Makanya itu yang bikin Ibu bingung. makanya itu. Lalu untuk masalah pribadinya apa? Ini kan masalah hukum sudah saya jelaskan kan. Kenapa sih bisa sampai mau melaporkan gitu? Apa ada ribut apa gitu? Ya sejak JNPT itu ada sih apa kayak itu marah-marah gitu ya. Oh, marah-marah. Saya ini kan udah nggak muda, saya kan udah di atas 50 lah. Ya istilahnya sama mungkin sama ibunya dia mungkin beda setahun 2 tahun. Oh ya. Tapi kok kayaknya nggak ngertiin banget gitu. Oh. Saya terus ngatainnya. Oke. Seharusnya mantan ketua yayasan ini lebih muda umurnya, harusnya dengan bahasa yang lebih sopan. Tapi mungkin namanya orang marah ya. Bisa dikecokin suaranya. Iya. Namanya orang marah mungkin ya mungkin lepas kontrol Tapi lepas kontrolnya seorang orang yang lebih muda harusnya nggak boleh sampai berlebihan. Menurut Ibu seperti itu. Oke. Lalu apa lagi Bu kira-kira yang mau disampaikan? Ya saya sih sudah bekerja dengan baik dan istilahnya apa ya mengorbankan waktu semuanya pokoknya, tapi kok sepertinya kok masih ada aja yang kurang gitu. Jadi ada yang salah. Oke, begitu. Kalau dari saya gini ya rekan media, saya kan selaku profesional mendampingi klien saya ya Pak Arbi sama Ibu Popi. Dari saya pelajari kasus ini, kenapa sih kok sampai orang-orang dekatnya ini mau melapor nih kepada satu orang ini, kenapa gitu loh. Saya berharap sih bisa diklarifikasikan lah, dalam artian misalkan memang ada yang tidak sesuai begitu dari kami. Yang penting hak klien saya untuk melapor semua dijalankan dulu, nanti biar proses hukum yang bisa menilai itu nanti arahnya kemana begitu. Silakan Pak Giri, Bu Popi atau Pak Arbi ada yang mau ditambahkan sebelum dilempar ke media? Kalau dari saya sih mungkin ya ini di sini sekaligus minta maaf ya ke bendahara jadi tersangkut
sangat jauh gitu ya Bu Popi ya. Memang saya sadari sejak saya jadi ketua dan beberapa hari kemudian saya langsung berangkat ke NTT untuk menyelesaikan polemik donasi. Di saat-saat itulah gitu kan bendahara yang mensupport kegiatan saya itu konflik gitu kan ya, konflik dengan Ibu NP ini. Kenapa? Karena memang dalam proses kegiatan kita di NTT itu memang betul ada terjadi penahanan uang gitu ya Bu ya, yang memang itu real, itu fakta gitu kan. Dan hal tersebut bukan kita ngarang-ngarang, enggak, kita memang lurus aja karena pada saat itu mungkin saya bisa jadi ketua yayasan itu bukan secara ujuk-ujuk tiba-tiba, itu semua diatur oleh yang bersangkutan gitu kan. Dan nggak mungkin serta-merta juga Ibu Bendahara mengirimkan sejumlah uang besar untuk kita ke NTT itu tanpa sepengetahuan beliau gitu kan. Dan Berarti semuanya atas perintah Ibu NP tersebut, dan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya justru malah dimaki-maki kan, seperti itu. Oh gitu. itu yang menjadi Pada saat pokoknya. poin itu Sudah dikerjakan dengan baik, namun responnya tidak baik. responnya tidak baik, justru Oke. cenderung menyalahkan dan cenderung menjadikan ini jadi yang saya baru tahu tadi ya, ternyata ada ancaman segala macam. Itu kan ya kurang baik lah gitu ya, bahwa yang dilakukan Ibu Bendahara itu sesuai dengan porsinya gitu kan. Menurut Pak Giri seperti itu. Menurut saya seperti itu, karena apa-apa yang memang sudah dilakukan termasuk SOP yayasan itu juga sudah saya komunikasikan sebelum berangkat ya Bu ya, bagaimana sih mekanismenya gitu kan. Dan terbukti saat diaudit itu juga pola yayasan 1 tahun ke belakang bahkan sejak berdiri itu polanya seperti itu, duit dari rekening yayasan ke rekening bendahara, baru bendahara sebar. Oh Gitu itu jadi bukan satu hal yang baru memang. Oh, gitu sudah kan. lama itu berarti ya? Sudah berjalan seperti itu gitu ya Bu ya. Dan ketika itu kenapa pada hari itu bendahara melakukan seperti itu dijadikan masalah gitu. Nah itu yang menjadi poin. Dan yang kedua gini kan, kita juga bisa lihat di podcast Curbang Ibu NP sudah menyatakan setuju gitu kan, semua publik sudah bisa melihatnya. Bahkan sebelum podcast kita ada beberapa kali meeting yang memang dihadiri oleh saya pada saat itu perwakilan yayasan, Ibu NP maupun kuasa hukumnya, ada Bang Densu dan istrinya, ada Bang Pablo, Pak Dodi ya kan sebagai PH donatur. Di situ semua kita sudah sepakat untuk mengikuti kemauan Ibu NP untuk menyalurkan polemik donasi ini ke NTT gitu, karena memang dari beliau sendiri yang memang tidak mau uang itu maaf ini bahasa beliau ya, saya quote and quote ya, tidak mau 1 sen pun uang itu diberikan ke si buta gitu. Dan yang akhirnya kita ya sudah, terus maunya apa, bahkan waktu itu Bang Densu sudah menawarkan, ini ada tawaran dari FA, beliau mau kalau uang ini dibagi 2 50-50, tapi kita sampaikan lagi ke BNP tidak mau, tetap mau uang itu ke NTT. Akhirnya kita meeting segala macam, semua kita pikirin, oke, kalau ke NTT seperti apa kondisinya. Bahkan di situ juga ada satu persoalan yang saya ingat ya, kita tuh belum jadi berangkat gitu kan. Kenapa? Karena ada pembahasan kalau nanti Agus ingin berobat, siapa yang mau bayar? Dan akhirnya di situ Bang Densu ambil inisiatif, sudahlah kalau memang misalkan Agus mau berobat, Bang Densu yang cover. Sejak saat itulah kita langsung bergulir, ganti ketua langsung berjalan. Dan ketika kita di NTT kita dipermasalahkan, di situ kita bingung. Dan disitulah semua awal masalahnya kan. Dari situlah saya mulai dituduh-tuduh segala macam gitu. Untuk apa saya juga nggak tahu. Maka dari itu ketika saya dituduh saya akan klarifikasi, akan saya buktikan gitu kan. Apapun yang dituduh akan saya buktikan bahwa itu tidak benar, termasuk saya dituduh gelapkan 100 juta segala macam ya kan. Padahal saya juga udah bilang itu untuk payment dan itu langsung gitu kan. Ada tuduhan itu. Ada gitu, dan kita ada bukti paymentnya gitu kan. Silakan aja kalau mau diuji ya silakan aja lempeng gitu. Yang kedua, bermunculan lagi tuduhan bahwa waktu mediasi sebelumnya di podcast Curbang ada uang 35 juta ya. Nah 35 juta
Ya memang betul, saya ngambil promo Bang Densu sama Bung Dus sama Om Brian Praneda pada saat itu kita ambil. Itu setelah itu kita bawa ke Kokas, kita kasih tuh ke Bu NP, ada pacarnya di situ Mas Oscar, ada juga Om Brian, dia terima duitnya. Terus sekarang dia bikin framing lagi, saya apalah segala macam uang 35 juta itu. Banyaklah hal-hal yang memang Kecewa jadinya. kecewa dong, karena gini, yang punya nama baik itu bukan cuma beliau, kita juga punya nama baik. Betul. Ya kan, kita juga punya keluarga. Dan yang paling penting, kita juga punya masa depan. Apa yang mau kita lakukan ke depan kalau kita di framing sedemikian jahatnya seperti itu. Maka dari itu kita buktikan, kita uji sekalian. Betul. Dan ini pun juga yang saya mau coba sekalian bilang juga ini ya, proses audit ya. Dalam proses audit juga gini. Yang menariknya kita dalam proses itu sepanjang tahun 2024 itu kan Bu NP sering bilang kalau beliau yang menghidupi yayasan dengan uangnya. Iya, yang ngomong gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat data itu ada sebesar 549 juta uang donasi yang masuk. Wow. Yes. Lalu gimana? Gitu. Nah, di situ yang saya kejar bendahara. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Ternyata uang itu banyak. Di luar uang 1,3 M itu. Oh, masih ada lagi. Iya, jadi total ada 1,8 perputaran di situ. Ya kan, sepanjang tahun anggaran. Lalu pengeluarannya adalah sebesar hanya sekitar 200-an yang memang untuk donasi ya, Bu. Yang 120 belum bisa divalidasi. Iya. Kemudian ada yang 93 untuk membeli kendaraan. Yang akhirnya yang menjadi dasar kuat kita tadi itu. Ketika ditanyakan oleh pihak auditor, lampirkan bukti kepemilikan kendaraan, kita tidak bisa melampirkan. Itu yang menjadi dugaan kuat kita. Iya, dan itu yang menjadi dasar saya untuk menguji, gitu kan, apakah itu satu tindak pidana atau bukan, gitu. Karena kalau saya diamkan, khawatir saya akan disangkakan untuk menutupi apa segala macam. Lebih baik dilaporkan. Lebih baik saya uji. Biar nanti diuji secara hukum gitu ya. Jadi memang, dan juga terkait surat dengan Mas Arbi gitu kan. Mas Arbi, saya bilang saya juga lumayan kencang gitu tanyanya gitu ya. Awalnya karena ada miskom ya. Ya gitu, karena memang di situ kan surat dari badan pengawas kepada saya sebagai ketua. Di situ badan pengawas itu ada 3 orang. Ada Arbi Genandi, ada Dodo, ada Fajar. Ini 2 pihak saya tanyakan, satu ngambang, satu bilang tidak tahu. Bener ya, tapi ya jawabannya ini firm ya, bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini secara hukum juga ya. Bisa. Berarti memang tidak tanda tangan. Iya, sedangkan surat itu dikirimkan kepada saya oleh kuasa hukumnya IBNP melalui PDF, Japri, dan di preskon, bukan media. Oh, itu. Gitu. Dasarnya Pak Arbi ini sampai melihat ada tanda tangan saya di situ. Saya nggak tanda tangan surat itu sama sekali. Ya, menurut pengakuannya seperti itu. Makanya saya bilang ya sudah, kalau memang tidak merasa, diuji saja. Apa ya kan? Apa tindakan gitu kan? Kalau tidak akan kita proses kan gitu. Betul. Lebih baik Anda yang proses kan. Betul. Biar kita uji dengan kita laporkan begitu. Oke, ini intermezzo ini tim hukum saya nih, Mas Ical ya. Agak telat karena traffic tadi ya. Jadi mungkin bisa dalam proses audit ini Mas Ical, saya konsultasikan ke beliau bagaimana ini terkait dugaan, temuan dan lain-lain. Ya, mungkin Mas Ical bisa. Boleh. Selamat malam semua. Sedikit perkenalan, saya Ical, kuasa hukum dari saudara Jadi Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa terkait tuduhan kepada klien saya, saudara Gary Julian. Yang pertama adalah tuduhan di publik terkait penerimaan uang 100 juta. Itu kita punya bukti bahwa uang itu memang kita gunakan untuk proses audit internal maupun eksternal yang selama ini dari yayasan berdiri itu belum pernah dilakukan. Dari proses audit hasil sementara bahwa kita menemukan ada beberapa aliran dana yang patut kita uji ke pihak yang berwajib. Makanya kemudian saya memberikan advice kepada saudara klien saya, saudara Gary, untuk
dibuatkan laporan di Polda Metro Jaya. Hari ini kita sudah proses pemeriksaan. Laporan sudah diterima pada tanggal 3 Februari kemarin. Itu pertama. Untuk yang kedua juga ada tuduhan kepada klien saya bahwa terkait dana sekitar 90 sampai 100 juta yang masuk ke rekening yayasan dengan keterangan donasi Agus. Memang saudara Agus diberikan sebesar, setelah saya tanya kepada ketua dan bendahara, sebesar 23 juta ya, sekitar 23 juta yang memang saya tanya lagi kemudian kepada ketua dan bendahara, sisanya digunakan untuk dana operasional yayasan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita akan update lagi setelah ini. Baik, itu dari tambahan ya dari kuasa hukumnya Pak Geri. Karena sudah dijelaskan oleh saya, sudah dijelaskan saya mewakili Pak Arbi sudah menjelaskan, saya menjelaskan mengenai kronologi Ibu Era Kustika, Ibu Era Kustika juga sudah menjelaskan, Pak Geri sudah menjelaskan, didampingi oleh kuasa hukumnya. Kita lempar ke rekan media, barangkali ada pertanyaan, silakan. Bang, berarti ini adanya dugaan penyelewengan dana yayasan juga dan terkait dugaan penyelewengan dana operasional mobil juga ya Bang ya? Mau tanya ke siapa nih? Soalnya ada beberapa kasus yang berbeda. Bang Geri berbeda kasus, ini berbeda kasus. Mungkin Bang Geri dan bendahara kan ini kan dua pertanyaan yang Berkaitan. banget nih dengan berarti emang ada dugaan penyelewengan dana yayasan yang dilakukan oleh saudari NK dan jadi berarti untuk bendahara berarti emang ada penyelewengan juga ibaratnya terkait dana operasional mobil sendiri gitu. Ya, kalau dari saya karena memang saya juga menduga ada, itu sudah kita buatkan ya laporannya, karena begitu dalam satu peristiwa pidana itu ketika kita menemukan indikasi, ya sebaiknya memang kalau memang kita tidak terlibat atau tidak merasa terlibat, ya kita wajib untuk melaporkan dan tidak membiarkan, kan seperti itu, untuk diuji apakah betul itu dugaan itu adalah tindak pidana atau bukan. Tapi memang keterangan yang saya dapatkan ketika saya menemukan aliran tersebut, keterangan dari Ibu Bendahara adalah betul gitu kan, bahwa uang tersebut digunakan untuk pembelian kendaraan operasional. Di hari itu Mas Geri ada nggak? Di hari itu saya ada, saya masih sebagai PLT kalau saya nggak salah. Menjadi PLT, lalu Ya. apa ya? Mas Geri lihat apa? Ya, justru pada saat hari itu sekitar seminggu kemudiannya itu saya ikut ke dealer untuk Ikut ke dealer. ya untuk pelunasan. Mobil apa ini Mas? Ini kan yang kita bicarakan mobil operasional, ini ada mobil apa lagi ini? Itu yang saya masih setengah-setengah karena nggak semua informasi bisa saya dapatkan secara utuh. Iya. Pada saat hari itu kita dapat instruksi dari BNP dan tim bahwa saya diminta untuk ke dealer untuk bantu dampingi pelunasan. Pelunasan mobil apa itu Mas? Mobil saya sebut merek aja nggak apa-apa ya. Iya. Dealernya itu Honda Imora di Sentul, Ah, HRV tahun 2024 kalau saya nggak salah. Oke, ada mobil lain. Tapi dari catatan klien saya belum ada nih satupun yang atas nama yayasan. Ya, nah karena saat pelunasan itu pun juga saya tanyakan ke salesnya, ke adminnya. Atas nama siapa? Saya tanya ini nanti mobil atas nama siapa. Nah dari pihak dealer itu nggak menyebutkan secara eksplisit gitu. Dia menurut mereka nanti disamsat Pak, nanti begini begitu begitu ya. Iya. Yang akhirnya saya sempat chat juga ke bendahara, Bu, mohon diingatkan kalau bisa itu atas nama yayasan. Iya. Gitu. Karena Lalu itu- respon beliau apa? respon Ibu ya baik Mas, nanti akan saya sampaikan. Lalu apa yang direspon oleh mantan ketua yayasan? Lain Enggak ini ya. kayaknya sudah dipersiapkan kan? Oh, sudah dipersiapkan. Namun bukan atas nama yayasan ya. Kita tegaskan sekali lagi ya, gitu ya. Pada akhirnya kita ketahui bukan atas nama. Oh, udah diketahui. Ya, itu kita Udah ketahui. dalam petunjuk untuk pembuatan laporan. Oke, itu waktunya berdekatan ya. Ya. Nanti biar nanti penyidikan yang kita akan Ya. buktikan begitu. Baik, itu jawabannya. Dalam kata lain itu untuk mobil bukan operasional, berarti untuk pribadi gitu Bang, dalam kata lain. Ya kalau secara hukum bagaimana itu Mas Ijo? Sementara kita masih menunggu hasil dari penyidikan, biar nanti kita akan update lagi ke teman-teman hasil penyidikannya.
bisa kita dapatkan sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi. Mas Giri, kalau boleh tahu itu untuk diketahuinya itu mungkin pembeliannya itu tahun berapa dan tahun apa sih Bang? Karena kan dasar khususnya kan ini makanannya ke apa semua nih, dan produknya mungkin Kalau kira-kira itu mungkin ya sesuai dengan mutasi keluar itu ya, nggak jauh lah dari tanggal itu, dari 21 Desember 2024 dan mungkin seminggu ke depan lah gitu ya. Saya pastinya tanggal berapa karena saya tidak mengetahui. perihal yang itu kan gimana yang katanya mohon maaf untuk apa ya pemeriksaan dari dana tersebut kan katanya ada penyelewengan dari kapal sendiri menurut pihak sana. Nah ini gimana nih Bang? Kalau perihal tersebut ya kita kembalikan aja, kalau memang mereka ingin menguji silakan gitu kan, kita nggak akan pernah selesai kalau kita mengujinya melalui opini gitu kan, opini-opini yang dinarasikan seperti ini, dinarasikan seperti itu, tapi tidak berani diuji kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah siapkan semua, kita ada bukti-buktinya dan petunjuk-petunjuknya ya silakan aja gitu. Kita pun menguji juga. Apalagi saat aku mau nanya sama ibunya dulu ya. Ya. Pada saat itu tadi Bu katakan adanya ancaman yang Ibu dapatkan. Pada saat itu Ibu memberikan notasi kali pribadi Ibu ya. Saat itu Ibu masih bekerja di yayasan. Ya nama saya masih tercantum di yayasan. Masih saat ini masih. Saat ini sampai saat ini masih. Kalau nggak salah ya, karena saya nggak bisa ngecek. Masih. Masih. Tahu saya sih masih. Ya. Masih dari Dirjen aku masih. Terus ancaman itu Ibu dapatkan pada saat apa? Pada saat beliau mengetahui bahwa saya memberikan mutasi rekening ke Pak. Bulan apa Bu tepatnya? Bulan Ini apa ya? bulan Februari. Bulan Februari ini. Baru-baru ini. Baru-baru. Ibu langsung berani untuk melaporkan untuk sama kuasa hukum atau seperti apa sebenarnya? Ya saya langsung melaporkan ke Mas Dimas nih saya kok di WA kayak gini ya. Saya langsung konsultasi sama Mas Giri karena kan yang minta mutasi rekening kan Mas Giri. Setelah saya gimana ya Mas? Saya bilang gitu kan itu mutasi rekening itu kan pribadi saya ya. Maksudnya saya tidak memberikan mutasi orang lain. Itu kan mutasi rekening Mutasi saya sendiri ya. sendiri, ya. Berarti itu kan punya saya sendiri. Maksudnya di rumah mereka ya Bu ya? Ya, maksudnya untuk membuktikan gitu, membuktikan bahwa saya tidak terlibat gitu. Saya hanya istilahnya numpang lewat untuk apa, mengeluarkan uang yayasan, kemudian saya transfer lagi langsung ke saudara. Yang setuju itu. Bang, penegasan aja, pembelian mobil itu dari uang donasinya Agus atau Ya, jadi kalau dilihat kita begini ya beropini, kita nggak berani beropini seperti itu, tapi kalau memang dilihat dari mutasi uang masuk pada saat itu masih periode mutasi pembukaan untuk Mas AS gitu kan, dan pengeluaran yang saya cek di situ masih diperuntukkan untuk Mas AS. Nah itu yang saya pertanyakan. Masih di periode. Masih di periode Ya, masih itu di periode. gitu kan. berapa juta Ya. Bang? Sorry, Berapa juta? Berapa mobilnya? harga mobil Harganya sih keseluruhan 300 itu sekian ya. Aku 380. nggak tahu pastinya. Harga mobilnya berapa? 300. Cuma 19 di mutasi itu sekitar 93 juta. ya. 93 juta dari mutasi Ya. rekening. Itu Masalah aja sih, dia Bu. harganya berapa ya? Kita Udah nggak- bukan itu lagi. Ranahku lagi, aku belum nggak bisa Betul. mencapai itu. Di tanggal 21 Desember keluar 93 juta dari rekening yayasan karena klien saya adalah bendaharanya. Berarti bisa dikatakan selama ini yayasan memanfaatkan rekening pribadi ibu ya? Kepentingan. Ya dari dulu sistemnya begitu sih. Jadi gimana ya? Saya nggak tahu memanfaatkan atau tidak. Kalau yang ibu rasakan gimana? Ya saya sih bekerja ya saya apa ya nggak punya pikiran seperti itu. Jadi saya pikir dari dulu begitu ya sudah saya laksanakan sesuai Karena dengan ibu ilmunya nggak paham seperti hukum itu. juga. Ibu disuruh yang Dan ikut. saya berani untuk apa istilahnya kalau ada apa-apa saya berani untuk membuktikan gitu bahwa saya tidak ikut terlibat, saya hanya menjalankan tugas. Menjalankan tugas dan semuanya yang ibu lakukan atas perintah siapa, Bu? Itu Atas perintah ibu. Waktu itu kan Bang Giri sendiri kan hanya langsung ke saudari ya. Nah saudari NP sendiri mengaku nggak itu mobil kepemilikannya punya siapa? Apakah benar-benar atas nama yayasan atau kepemilikan punya dia pribadi?
Ada yang pernah nanya nggak ke Ibu NP? Antenya sendiri langsung mungkin. Kalau saya menanyakan tidak, tapi memang pada saat itu rekan-rekan yang lain gitu kan melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan di situ sudah ada plat nomornya dicek menggunakan sistem Samsat dan di situ atas nama pribadi BNP. Oke. Itu adalah petunjuknya yang kita lakukan. Kita nggak tahu sama sekali. Karena saya nggak mungkin nanya juga karena saya sampai saat ini kan masih di blok dalam keadaan WA di blok, IG di blok, TikTok di blok gitu kan. Terus kalau kayak gitu gimana? Mas kan orang deket dia sebenarnya, kan maksudnya orang dekat satu pengurus yayasan gitu. Secara pribadi tuh kecewa nggak sih ada ribut-ribut seperti ini? Ya jujur kita kecewa lah, apalagi narasi-narasi beliau yang saya dengar gitu kan juga merembet kemana-mana dan itu sama sekali narasi-narasi yang nggak bisa dia buktikan, makanya dia munculkan dalam narasi kan gitu. Kalau semuanya saya klarifikasi nanti akan bilang diserang laki-laki segala macam dan itu sungguh sangat mengecewakan. Bilangnya gimana diserang laki-laki? Diserang oleh laki-laki lah, berlindung di balik gender kalau menurutku gitu kan. Karena gini, baik gender laki-laki ataupun perempuan itu sama dalam hukum. Betul. Gitu kan dan ketika melakukan satu kesalahan ya itu sama porsinya kan seperti itu. Betul. Dan yang menjadi sangat mengecewakannya adalah saya diminta untuk jadi ketua oleh Ibu NP dan tim kuasa hukumnya Ibu NP untuk menyelamatkan Ibu NP dari ketakutannya tentang akan dipenjara ketika mengalihkan polemik donasi Agus. Kan itu ketakutan beliau yang awal. Itu pun diketahui Bang Densu, diketahui PH Donatur. Itu dugaannya. Dia tuh keluar dari ketua karena kekhawatiran itu. Iya, bukan dugaan, saya pastikan itu fakta karena berbicara langsung dengan saya kan seperti itu. Oke. Berarti yang diterima secara total untuk Agus sendiri itu berapa dan total yayasan yang mendonasi Agus saat itu berapa sih? Kalau menurut data dari proses audit yang berjalan itu ada pertanyaan uang keluar untuk donasi AS itu sebesar 94 juta sekian. Tapi yang bisa saya buktikan, karena kan saya diminta untuk membuktikan pemberian donasinya, ya kan? Yang bisa saya buktikan adalah yang di statement oleh Ibu NP di akun channel YouTube pribadinya yaitu sebesar 23 juta, ya kan? Plus 12 yang masuk ke rekening Mas AS, gitu. Jadi 35 juta. Nah sisanya itu saya pertanyakan kembali ke Bu Bendahara dan di situ sempat ada penahanan juga tuh yang saya minta laporan keuangan segala macam. Jadi kita waktu saat itu prosesnya hanya berdasarkan mutasi, gitu. Ya ada mutasi lah ya. Berdasarkan mutasi aja. Jadi emang agak kesulitan memang, gitu kan. Dan maka dari itu untuk hal-hal yang memang langsung kita anggap sesuatu temuan atau dugaan itu langsung kita uji aja gitu daripada kita jadi kesalahan kan seperti itu. Betul. Jadi menarik nih kata makhluk berjalan. Untuk kata itu saya kata apa? Donasi atau kata? Ya, saya nggak mengerti konotasinya seperti apa, gitu kan. Tapi beliau menyatakan tidak ingin uang ini kembali ke si dalam tanda kutip si buta, tapi ingin uang ini keluar. Maka dari itu saya bolak-balik saya koordinasikan semua tim hukumnya, tim hukum yang di Komalnya, begitupun juga tim hukum donatur, Bang Densu sebagai penyelenggara. Itu saya koordinasikan, Ibu NP mau seperti ini, bagaimana, minta solusi gitu kan. Dan pada saat itu solusi yang paling menarik dan paling baik adalah dari Bang Densu. Ketika memang ada tuntutan ataupun apapun itu dari AS, Bang Densu akan ganti. Nah ketika itulah kita semua langsung bergerak, semua kita berangkat gitu. Kalau belum ada itu uang makan masih ketahan-tahan terus gitu. Tapi dalam SOP uang itu masuk donasi ke NTT, Bang itu ikut terlibat dan merestui? Ya pasti merestui, bahkan Ibu NP dan kuasa hukumnya itu ada tanda tangan setuju di Mas Bang Densu sebelum tahun baru. Dan di situ PH Donatur juga tanda tangan, ada Pak Pablo dan Pak Dodi di situ. Gitu. Dan ada tim hukumnya Bu NP juga dan direktur Taranya juga ada di situ menyaksikan gitu kan. Dan ada Bang Densu, istri Bang Densu, segala macam ramai kita di situ. Kita sepakati dan mungkin yang jadi aneh juga di situ udah kita sepakati setuju tanda tangan semua. Besoknya kita podcast yang di Curbang tanggal 2 Januari tayang, kalau nggak salah tayang tanggal 3.
Nah, dalam proses podcast itu pun juga saya mendapati hal-hal yang agak aneh. Kenapa? Karena dari editornya Bang Densi sempat menanyakan ke saya, Mas, ada part yang ingin dipotong, ya kan? Request dari PH-nya Ibu NP. Part yang mana? Saya bilang part yang NP menyatakan setuju uang dilarikan ke NTT. Nah, di situ saya tadi nggak mikir macam-macam, gitu kan? Terus saya bilang kalau itu tanya abang aja, tanya Bang Densu aja, apakah mau dipotong atau tidak, gitu. Karena setahu saya itu sudah setuju semua. Dan kejadian saya dan Bang Densu sudah di Labuan Bajo, duit mau ditahan. Di situ saya teringat, oh ini maksudnya begitu, kita sudah sedemikian rupa bantu dia, kita juga mau dicelakain di sana, kan seperti itu kurang lebih. Bahkan setelah selesai penyaluran donasi saya lakukan, Bang Densu juga sempat bilang kan, hati-hati ntar habis dari sini kamu diserang-serang. Betul aja, saya dituduh gelapin, saya dituduh ngambil 35 juta, saya dituduhin ini segala macam gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya hadapin aja semua. Dan apa yang saya temukan akan saya uji juga. Iya. Ini kan kemarin Kalau ada kecurigaan itu kenapa bukan ada curiga? Berarti kita menjadi kambing hitam. Kalau asumsi dijadikan apa itu boleh aja orang-orang berasumsi. Kalau saya tidak merasa saya diasumsikan seperti itu. Saya hanya menjalankan tugas saya hanya menjalankan apa yang betul, dan saya hanya menjalankan apa yang memang pada seharusnya gitu. Jadi saya tidak pernah bisa untuk diancam-ancam gitu kan. Saya nggak bisa untuk disuruh berbohong atau apa segala macam. Saya lurus aja. Mas, itu nggak ada curiga ya Pak? Dia setuju yang komunikasi kayak itu, terus apakah ada curiga? Abang bilang, Pak, ini nggak usah deh daripada abang menjadi sekarang sih. Belum ada pikiran tapi feeling ada gitu kan, feeling ada karena kan saya belum dituduh-tuduh pada saat itu, ya kan, ya, setelah itu baru saya dituduh-tuduh, baru setelah pulang saya dituduh-tuduh, baru saya teringat gitu kan, oh ini maksudnya gitu. Tapi ya balik lagi itu bisa kita cek sendiri ke podcast Turbang, itu tetap ditayangin kan gitu. Abang bisa sendiri kalau nggak ada sama sekali Nggak ada, nggak ada nama. Nah, kan kemarin sempat kita wawancara beberapa waktu lalu, mungkin sebulan lalu, pihak sana mengatakan bahwa adanya paksaan dari Bang Dery untuk menandatangani surat untuk pemindahan donasi. Itu gimana? Pemindahan donasi? Iya, katanya kan dipaksa nih, MP sendiri dipaksa dan harus mengiyakan bahwa donasi tersebut akan dilimpahkan ke NTT begitu Bang. Ini gimana Bang? Dipaksa gimana? Justru itu kemauan yang bersangkutan, kan tadi saya bilang uang itu saya yang komunikasikan, saya komunikasikan ke Ibu NP, ke Bang Densu, gimana nih Bang segala macam gitu kan. Bang Densu udah berkomunikasi sama Bang FA segala macam, akhirnya datanglah tawaran dari Bang FA yang kemudian saya sampaikan, mau nggak duitnya dibagi dua antara Mas AS dan yayasan BNP. Tapi tetap jawaban dari beliau quote and quote seperti itu, 1 sen pun beliau tidak rela uang itu dikasih ke si Buta. Dan itu sudah berjalan. Yang mana? Dari Abang, kalau kendaraan dari situ. Ya, kalau di laporan Gimana memang proses sudah berjalan ya? Sudah. Sudah dipanggil ya? Sudah, saya sudah diperiksa saya, Mas Gary, nanti kemungkinan minggu ini atau minggu depan itu nanti bendara. Laporannya atas apa? Laporan dari pihak pelapor itu apa aja? Kita melaporkan penggelapan 374, penggelapan dalam jabatan, penggelapan dana dalam jabatan. Yang dilaporkan inisial? Insyaallah itu. Bang, Sebelum mulai kita ada SP2. Baik, nanti berarti ya. iya. Baik, balik lagi sama klien saya ya. Di klien saya jadi Ibu Popi ya sebetulnya ingin menekankan bahwa beliau ini merasa rekeningnya dipergunakan, dimanfaatkan, benar kayak gitu ya Bu ya. Nggak tahu gimana ya, saya merasa ya karena sebelumnya seperti itu ya saya menjalankan tugas saja, saya lebih serius juga. Saya tidak tahu kalau ternyata akan ada seperti ini gitu. Oke, karena Ibu juga sebelumnya nggak paham. Nggak paham. Baik. Jadi ya
memang begitu sebelumnya seperti itu ya saya melanjutkan aja apa yang ada dari sebelumnya, karena kan bendahara gak cuma saya, sebelumnya kan sudah ada bendahara. Sebelumnya juga dilakukan hal serupa berarti. Yes, tahu yang saya tahu seperti itu. Oh, oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau perihal pelimpahan dana donasi yang KMP itu kan berarti harus ada tanda persetujuan dari bendahara kalau untuk uang masuk uang kan. Nah, ini kan menurut sebelah sana itu mengatakan bahwa bendahara tidak boleh tahu hal tersebut. Itu gimana itu? Saya kan mengikuti beritanya kan dari media ya, podcastnya Bang Densu, kemudian saya juga kadang-kadang WA Mas Giri kapan berangkat, terus Bang Densu udah sampai NTT, udah sampai Labuan Bajo, dan saya juga tahu karena kita ada grup donasi waktu itu. Oh, ada ya? Ada grup donasi. Nah, saya tahu di situ Bang Densu sudah berangkat bersama timnya, pasti. Ya saya berpikir ya sudah semuanya sudah clear. Saya hanya menjalankan tugas mengirimkan donasi yang ada di rekening yayasan, karena waktu itu masih saya satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan rekening yayasan. Gitu. Jadi ya saya transfer karena Mas Giri minta Mas Giri, Bu, besok kita mau belanja, tolong bisa ditransfer nggak hari ini? Dan saya juga baru tahu bahwa satu hari itu ternyata ada limitnya 500 juta per hari. Saya juga baru tahu karena tadinya saya mau transfer semuanya di hari yang sama, ternyata limit ya 500 juta. Jadi saya bilang Mas Giri, Mas nanti malaman tunggu habis jam 12 atau besok pagi ya Mas, saya transfer sisanya. Saya bilang gitu, tapi nanti saya tetap minta izin dulu sama UMP maunya bagaimana, saya bilang gitu. Akhirnya UMP menyetujui, ya sudah silakan. Saya sempat bertanya, jadi gimana sisanya bagaimana ini gitu kan masih 500 yang saya kirim, masih ada sisa 700 kan kalau 800-an. Sisanya bagaimana ini, gimana jadi dikirimnya atau enggak, saya tanya gitu. Terus beliau menjawab bahwa silahkan dengan dengan WA beliau, saya telepon ke Mas Giri, Mas ini sudah boleh ditransferkan lagi, berarti besok saya keluarkan semuanya ya. Saya bilang udah, akhirnya saya keluarkan. Iya. Tapi ya sempat ada kericuhan itu yang Mas Giri. Ya itu yang di awalnya. Disayangkan ya, harusnya yayasan ini kan solid ya harusnya. Ya udah, jadi kayak gini bisa dibuktikan secara hukum, sudah ada laporan, klien saya akan melapor juga, nanti biar dibuktikan secara hukum semua begitu.